كثيرا أما بعد. Siapa yang tahu siapa orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Naam. Abu Bakar panggilannya siapa? Kenapa enggak dipanggil Amirul Mukminin? Abu Bakar dipanggil apa? Khalifatul Rasulillah. Dipanggil Khalifatul Rasulillah. Nah, siapa raja pertama dalam Islam? Siapa? Raja pertama dalam Islam siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, setelah raja pertama di dalam Islam setelah selesai masa zaman atau masa khilafah kenabian. Berapa tahun khilafah kenabian? Berapa? Jangan ngobrol berdua. Berapa tahun khilafah kenabian? Khilafah kenabian setelah itu raja. Berapa tahun? Berapa tahun berjalan khilafah kenabian, khilafatul nubuwah? 40? 30? Berapa tahun? 30? 30? Apa, lihat di Google ya? Curang itu namanya. Sudah, sekarang Ubaid yang jawab. 30. Abu Bakar berapa lama? Abu Bakar 12. Kentara kan? Abu Bakar berapa lama? Abu Bakar berapa lama? 2 tahun. Umar? Enggak. 10 tahun. Banat yang jawab sekarang. Utsman? Umar 10 tahun. Sudah berapa? 12 ya dengan Abu Bakar. Utsman? Banat yang jawab. Utsman berapa? Ada yang jawab Banat? Utsman berapa? 6? 12? 12 apa 13 jawab? 12. Nah, Utsman 12. Sudah berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Genap berapa tahun? Berapa tahun khilafatun nubuwah? Khilafah kenabian genap 30 tahun. Khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah selama di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dinamakan khilafah an-nubuwah, khilafah kenabian. Setelah itu kemudian muluk, kerajaan, dan raja pertama kali di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu turun tahta dari jabatannya. Sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ahlul Iraq membaiat Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun kemudian beliau turun dari tahtanya, menyerahkan baiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu demi untuk persatuan kaum muslimin, maka dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ini yang dua ini dari tadi ini ganggu.
Yang dua ini. Berapa lama tadi khilafah kenabian? 30. Kalian yang taklimnya kalau subuh ngantuk dua-dua itu kompak, jangan ngantuk, awas ya. 30 tahun. Abu Bakar berapa? Abu Bakar berapa? 2 tahun. Umar 10. Utsman 12. Ali 6. Setelah Ali meninggal, Ahlul Iraq bayat siapa sebagai pengganti ayahnya? Bayat Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Hasan menyerahkan bayat, turun tahta menyerahkan bayat kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ardah, sehingga bersatulah kaum muslimin di bawah satu bendera, satu komando, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Baik, kamu Omar, siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa yang menikam Umar bin Khattab saat sedang salat? Siapa? Abu Lu'lu'. Agamanya apa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Dari mana itu? Dari mana? Dari Iran atau Irak? Dari Iran atau Irak? Iran. Sampai sekarang dendamnya orang Irak kepada Umar gak pernah, bahkan apalagi yang Syiahnya khususnya, gak akan pernah mereka menyebut Umar bin Khattab, antipati dengan sahabat. Kamu sampingnya. Kalau Ali bin Abi Thalib, siapa yang menikamnya, membunuhnya radhiyallahu anhu? Ingat ya, tadi siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ali bin Abi Thalib, siapa yang membunuhnya? Siapa? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam. Agamanya apa? Ibnu Muljam Majusi, Yahudi atau siapa? Khawarij. Muslim tapi Khawarij. Ya, Khawarij itu kalau di Indonesia yang terkenal dengan teroris, pemberontak. Mereka lebih menghalalkan darah kaum muslimin daripada orang kafir. Mereka tidak akan pernah menganggap negara berdaulat sebelum mereka yang kuasai, sebelum mereka yang mendirikan Islam. Itulah yang terjadi pada teroris-teroris yang mereka beranggapan Indonesia bahkan Saudi bukan negara Islam karena bukan mereka yang memimpin, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah pemahaman Khawarij. Nah, alhasil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa yang membunuhnya? Kaum Khawarij. Naam. Ali bin Abi Thalib ditikam saat salat subuh. 3 orang Khawarij, mereka bersepakat untuk menghabisi penguasa-penguasa muslim di Irak, di Syam, di Mesir. Di Irak yang diincar Ali bin Abi Thalib, di Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, di Mesir Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dari 3 orang yang mereka incar ini, dari Khawarij 3 orang ini, dari 3 orang yang mereka incar, yang meninggal adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan, saat beliau radhiyallahu anhu ditikam pas ruku, dan tikaman itu hanya mengenai paha bagian belakang sehingga bisa ditangani. Sedangkan Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Allah takdirkan subuh itu beliau diare
sehingga beliau tidak sempat mengimami salat subuh, digantikan oleh Kharijah ibn Hudzafah, digantikan oleh seorang sahabat yaitu Kharijah. Kemudian masuk Khawarij di tengah salat subuh dan menikamnya, dianggapnya Amr bin al-As. Ternyata Amr bin al-As sedang diare sehingga beliau tidak keluar menunaikan salat subuh. Naam, itu Khawarij. Sedangkan Utsman ditikam di dalam rumahnya, beliau sedang membaca surat Yusuf. Beliau sedang membaca surat Yusuf, kemudian masuk para pemberontak dan ditikam di dalam rumah, dibunuh di dalam rumah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Naam. Kamu paling takut banget kalau ditanya. Namanya malaikat Jibril, takut banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas bukit Uhud, sampai bukit Uhudnya pun goncang, sampai beliau kemudian menghentakkan kakinya dan mengatakan, "Uthbut Uhud, tenanglah engkau hai bukit Uhud, ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Nabi saat itu dikawal atau ditemani oleh 3 orang sahabat. Siapa sahabat itu? Kamu? Hah? Kamu yang depannya. Kamu siapa? Siapa sahabat itu? Hah? Abu Bakar. Siapa lagi? Hah? Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Thayyib. Kamu satu lagi. Siapa sahabat yang paling mulia? Sahabat yang paling mulia? Hah? Sahabat yang paling berilmu siapa? Enggak. Sahabat yang paling berilmu siapa? Abu Bakar. Yang paling berilmu secara mutlak. Tafsirnya, hadisnya, fikihnya, semuanya Abu Bakar. Yang paling banyak hafalan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala babu man lam yarud, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa nama Imam Bukhari? Nama Imam Bukhari siapa? Hah? Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari. Orang Arab atau bukan orang Arab? Hah? Bukan orang Arab. Qala fi kitabih Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, babu man lam yaruddas salam. Bab man lam yaruddas salam. Aslinya bab man lam yardud as-salam. Majzum dengan huruf jazm lam. Alamat jazmnya sukun. Man lam yardud as-salam. Tapi karena bersambung 2 sukun, dal sukun dengan lam, alif lam, maka ditasydid man lam yarudda as-salam. Bab orang yang tidak menjawab salam, yakni apakah tetap kita salam atau lebih baik tidak usah daripada kita sakit hati. Itu makna babnya. Qala haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Humaid ibn Hilal an Abdullah ibn Samit qala qultu li Abi Dharr
Aku berkata kepada Abu Dzar. Siapa nama Abu Dzar Al-Ghifari? Nama Abu Dzar Al-Ghifari siapa? Ah, kamu sampingnya. Ada? Ah, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu arda. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah. Tayyib. Qala marartu bi Abdurrahman ibnu Ummil Hakam. Aku pernah melewati Abdurrahman ibnu Ummil Hakam. Fasallamtu, dan aku mengucapkan salam. Jadi kalau kita di dalam bahasa Arab, anak-anak misalnya kadang-kadang disuruh ayo salim, salim. Itu sebenarnya secara bahasa Arab bukan maksudnya salam. Salim itu maksudnya assalamualaikum. Dari kalimat sallama yusallimu tasliman, taslimatan, salim la tusallim. Salim yakni assalamualaikum. Salim. Kalau mau nyuruh jabat tangan bukan salim namanya, sfah. Musafahah. Safaha yusafih musafahatan, asfih atau saffih. Naam. Qala fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam. Fama radda alayya syai'an, dan dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab salamku. Qala ya ibna akhi, aku pun berkata wahai ibna akhi, wahai ponakanku. Ma yakunu alayka min dzalik, kamu enggak dosa sama sekali dengan kejadian itu. Radda alayka man huwa khairum min malakun an yaminih, yang menjawab salammu adalah yang lebih baik dari dia, yaitu malaikat yang ada di sampingnya, kanannya, di samping kanannya. Nah, inilah keuntungannya mengucapkan salam ketika bertemu. Masalah dia dijawab atau tidak menjawab, atau mungkin ternyata yang kita salam itu adalah non-muslim, kita nggak rugi. Assalamualaikum, semoga kamu diberi keselamatan oleh Allah. Ternyata dia nggak menjawab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salammu yang tidak dijawab oleh dia itu akan dijawab oleh yang lebih baik dari dia, yaitu malaikat yang merupakan qarin dia. Malaikat yang menjawab, man huwa khairum minhu, lebih baik dari dia. Jadi ketika kita mendoakan orang bertemu assalamualaikum, kita didoakan yang lebih baik. Kita mendoakan dia, jelas kita orang berbuat dosa, banyak dosa. Tapi ketika dia mengatakan barakallahu fikum, ketika kita mengucapkan salam kemudian dia jawab, akan dijawab oleh didoakan, kita didoakan dengan makhluk yang lebih baik daripada dia. Maka al-bakhil alladhi yabkhalu bis-salam, orang yang bakhil adalah orang yang pelit dengan salam. Qala haddatsana Amr bin Hafs. Qala, karena ada sebagian orang yang memang kadang-kadang disalami buang muka, jutek orangnya, atau bahkan dia dengar tapi nggak mau jawab, nggak ada masalah. Nggak usah sakit hati, kamu pergi aja, senyum aja, udah lewat. Karena dia tidak menjawab, alhamdulillah, kamu sudah berbuat baik. Kamu sudah berbuat baik. Apa hukumnya memulai salam? Wajib atau sunnah? Menjawab salam wajib. Mana yang lebih afdal, memulai atau menjawab? Kalian kok gampang, saya sudah pernah ya bahas ya. Iya. Berarti kalau udah pernah ya alhamdulillah, berarti ingat. Nah, memulai salam hukumnya wajib. Sunnah. Menjawab hukumnya wajib. Tetapi memulai lebih afdal daripada menjawab. Qala, makanya barakallahu fikum,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perbuatan, kalau kalian selalu mengerjakannya maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lain. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Makanya ketika terjadi dua permusuhan atau permasalahan antara dua orang, entah itu antara dua orang suami istri, antara dua orang teman, guru dengan murid, ikhwan sama ikhwan, akhwat dengan akhwat, mesti yang pertama kali dijauhi itu salam. Enggak salam enggak dijawab. Kenapa? Rasul sudah mengatakan, kalau kamu ingin timbul rasa cinta, satu sama yang lain, suami istri, anak dengan orang tua, ikhwan dengan ikhwan, saudara dengan saudara, salam. Ketemu, assalamualaikum. Kenal nggak kenal, assalamualaikum. Itu akan timbul rasa cinta itu. Dan itu terbukti di jalan. Kadang-kadang kita ingin bertanya, tapi ini orang yang mau ditanya kok kelihatannya tampan preman, badan penuh tato, tampan kok nggak ada wajah-wajah cahaya sama sekali. Kemudian kita dekati, assalamualaikum. Ternyata dia menjawab begitu ramah. Waalaikumsalam. Yang ternyata kadang-kadang bahkan dia dia jawab waalaikumsalam. Begitu kita hampirin, kita mau nanya, ternyata lihat kalungnya salib. Astagfirullahaladzim. Tapi sudah begitu kita salami, dia melembut, dia melunak. Itulah rahasia salam. Karena apa? Barakallahu fikum. Salam itu bukan hanya sekedar kita menitipkan doa. Salam itu bukan hanya sekedar difahami oleh sebagian orang bahwa salam itu adalah hanya sekedar doa, hanya sekedar ucapan. Tapi salam itu adalah lebih dari itu, yakni kita sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingatkan orang ini untuk berzikir kepada Allah. Assalamualaikum. Ingat bahwasanya Allah adalah Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi secara simbolis kita mengatakan assalamualaikum. Kita mengingatkan orang ini, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan orang ini, sekaligus mengingatkan dia juga untuk berzikir kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza tafa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan, perbuatan, kalau kalian kerjakan akan timbul rasa cinta di antara kalian. Bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahjura akhahu fawqa thalathin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, hanya karena rebutan jajan diam-diaman sampai lebih dari 3 hari. Hanya karena rebutan nasi goreng, hanya karena rebutan di nampan, nggak kebagian, hanya karena kalah main bola ngambek, musuhan. Nah, hal-hal yang sepele, hal-hal yang Masya Allah, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan orang yang paling baik di antara mereka ini adalah orang yang memulai duluan salam. Orang yang mengakrabi duluan, orang yang membuka komunikasi duluan. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Jadi sekali lagi kalimat assalamualaikum atau salam bukan hanya sekedar doa yang kita ucapkan untuk orang yang lain,
melainkan lebih dari sekedar doa, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Naam. Qala haddatsana Zaid bin Wahab an Abdullah qala inna as-salama ismun min asma'illah. Sesungguhnya as-salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salam adalah nama, as-salam adalah nama dari nama-nama Allah. Ketika orang menulis di depan rumah Assalamualaikum, Masya Allah, terpanjang di situ nama Allah. Jadi bukan hanya sekedar doa tapi zikir. Makanya nggak boleh diganti dengan kalimat apapun. Mau diganti dengan hormat, dua tangan, satu tangan pun tetap nggak akan tergantikan. Mau diganti dengan selamat pagi, selamat sore, salam, salam budaya, Om Swastiastu, tetap aja nggak enak. Naam, Assalamualaikum. Salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah lewati hadisnya bahwa ketika seseorang masuk rumah, khususnya di malam hari, dan dia membaca bismillah, dia buka pintu rumah, bismillah, assalamualaikum, syaitan berbisik satu dengan yang lain, la mabita lakum wala asya, kalian cari rumah yang lain aja, kalian gak bakal bisa nginap di rumah ini apalagi makan. Itu kuncinya. Kalau pengamanan rumah kita dari maling manusia kan dikunci cukup, tapi dari makhluk halus, dari jin, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Para jin melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Maka kunci rumah, pengamanan rumah dari para jin adalah bismillah, assalamualaikum. Ketika orang masuk rumah, khususnya sekali lagi di malam hari, ada orang nggak ada orang salam. Ada orang nggak ada orang salam. Karena ketika kamu mengucapkan salam, jin entah itu yang sudah di dalam rumah maupun yang ngikutin kamu yang siap masuk rumah, mereka berbisik satu dengan yang lain, la mabita lakum wala asya. Kalian keluar cari rumah yang lain aja. Kalian gak bakal bisa nginap di rumah ini dan tidak bakal bisa makan apapun di rumah ini. Sudah di lock sama pemiliknya dengan bismillah, assalamualaikum. Kalau masuk dan tidak membaca bismillah, assalamualaikum, gak baca bismillah, maka syaitan berbisik satu dengan yang lain, lakum mabit wala asya. Kalian boleh nginap, kalian bisa nginap di rumah ini tapi gak dapat makan malam. Nginap. Makanya wajar kalau orang yang rumahnya atau orang yang jauh dari ibadah sering ada penampakan dalam rumah. Karena memang sudah ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk rumah baca bismillah, assalamualaikum. Ketika mau tidur baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda akhirnya diajari oleh syaitan yang ditangkapnya selama 3 malam. Kemudian syaitan mengatakan, lepaskanlah aku, saya ingin mengajarkan kepada engkau satu zikir, satu wirid, kamu baca sebelum tidur supaya tidak diganggu oleh syaitan, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Qala innas salama ismun min asma'illah. Nama Allah ada berapa? Nama Allah ada berapa? Ada jawaban dari Banat. Apa? 99. Hah? Nama Allah tidak ada batasannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk cukup menghafal 99.
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man hafidhaha dakhala al-jannah. Maka semestinya kalian hafal Asmaul Husna. Ya, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Di mana itu kalian dapat 99 Asmaul Husna ya? Sampul Quran ya. Di sampul Quran cetakan Indonesia. Itu ada. Wallahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai selesai. 99 nama, siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Tapi bukan berarti nama Allah terbatas pada 99 itu, enggak. Yang benar nama Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Tidak terhitung. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya semua lautan dirubah menjadi tinta dan semua pepohonan dirubah menjadi pena, kemudian dipakai untuk mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan kering lautan dan habis pepohonan sebelum selesai mencatat kalimat-kalimat Allah, walaupun didatangkan lautan berlipat-lipat lagi, kalah. Itulah menunjukkan dalamnya sifat Allah, dalamnya kalam Allah. Juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, siapapun yang membacanya saat dia sedih, siapapun yang membacanya saat dia gundah gulana, saat dia kacau pikirannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan, akan berubah kesusahan menjadi kemudahan. Nah, akan merubah kesusahan menjadi kemudahan, akan merubah barakallahu fikum kesedihan menjadi kesenangan. Nah, apa itu doanya? Siapa yang hafal doanya? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma min muslimin yusibuhu hammun aw ghammun faqal." Tidak ada seorang muslim yang sedang ditimpa kesedihan, kegundah gulanaan, kekacauan dalam pikiran, lalu dia membaca doa, kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya, Allah akan hilangkan kesusahannya, dan Allah akan gantikan dengan kesenangan dan kegembiraan. Apa itu doanya? Hah? Orang yang lagi sedih baca doa ini. Ya, lagi sedih masalah rumah tangga, lagi sedih masalah ekonomi, lagi sedih masalah orang tuanya, lagi sedih masalah bisnis, lagi sedih masalah hutang, lagi sedih masalah apa saja, baca doa ini. Siapa yang ingat doa? Hah? Yang enggak hafal berarti alhamdulillah enggak ada yang sedih. Kalau sedih aja baru cari doa ini. Allahumma Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk allun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hammi wa dhahaba ghammi. Naam. Sudah hafal? Hah? Kan ada copy paste. Sudah dipaste belum? Sekali lagi biar hafal. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hammi wa dhahaba ghammi. Sekali lagi witir. Rasulullah idza takallama thalathan. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hammi wa dhahaba ghammi. Sudah hafal semua insyaallah itu. Siapa yang sudah hafal? Hah? Sudah dihafal itu doa. Biar enggak murung terus, enggak ada uang jajan aja nangis. Baca doa itu biar enggak sedih. Hah? Di situ apa? Kaitannya dengan nama Allah tidak ada batasannya adalah awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan semua nama-namamu yang Engkau miliki, yang Engkau berikan pada dirimu sendiri, atau yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang Engkau ajarkan kepada hambamu, atau yang Engkau rahasiakan di alam ghaib. Ternyata nama-nama Allah di samping 99 ada yang Allah Azza wa Jalla rahasiakan. Nah, Thayyib, sudah hafal tadi doa? Hah? Kapan mau hafal? Hah? Lu nggak hafal, orang nggak pernah doa habis azan malah ngantuk sering. Doa. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah, innas salama ismun min asma'illah wada'ahu Allahu fil ard, yang Allah Azza wa Jalla letakkan di muka bumi. Fa'afshuhu bainakum, maka sebarkan nama Allah itu di antara kalian. Ya? Makanya perbiasakan assalamualaikum, sebarkan. Dengan kita wassalamualaikum kita menyebarkan nama Allah, kita menyebarkan zikir kepada Allah. Sama juga sebisa mungkin kamu hindari kalimat-kalimat kamu ucapkan hari Minggu. Sebisa mungkin. Jangan katakan hari Minggu. Katakan hari Ahad. Hari Ahad nama Allah. Qul huwallahu ahad. Pada saat kamu mengatakan hari apa hari ini, hari Ahad, kamu sudah mengatakan hari Ahad sekaligus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah ketika disiksa majikannya di Makkah hanya satu ucapannya, ahadun ahad. Ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad itu tidak ada keduanya. Kalau mau berhitung di dalam bahasa Arab apa? Supaya bisa jadi dua, pertama apa? Wahid isnan. Wahid isnan salasa. Nah. Tapi kalau ahad tidak ada duanya. Ahadun mau dilanjut. Ahad kedua, ketiga enggak ada. Ahad hanya satu. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau mau berhitung melanjutkan kedua, ketiga di dalam bahasa Arab, wahid, isnan, salasa. Atau al-ula, as-saniyah, as-salisah. Atau al-awwal, as-sani. Tapi kalau sudah mengatakan ahad, kamu jadikan dua, enggak bisa. Ahad, apa? Lanjut, hitungan ahad, sani, salis, enggak mungkin. Enggak ada. Kalau sudah ahad, satu, tunggal, enggak ada lanjutannya. Maka sama al-ahad, as-salam, itu semua adalah nama-nama Allah. Qala, tayyib. Innar rajula idza sallama 'alal qaum
Sesungguhnya kapan seorang mengucapkan salam kepada kaum, faraddu alaihi kanat alaihim fadlu darajatin. Lalu kemudian salamnya dijawab, maka bagi mereka adalah derajat yang mulia di sisi Allah. Ketika kamu mengucapkan salam lalu orang itu menjawab, itu adalah suatu keutamaan bagi dia. Qala li'annahu dzakkarahumus salam. Nah, ketika saya mengucapkan salam lalu orang itu menjawab salam, kata beliau, maka aku lebih utama dari mereka. Kenapa? Karena gara-gara saya mengingatkan mereka akan nama Allah Azza wa Jalla, mereka pun sadar. Assalamualaikum. Oh iya. Maka dia sadar, iya ternyata ada zat yang maha penyelamat. Nah, makanya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan mengkhawatirkan, dalam keadaan takut, jadikan zikir Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ketika manusia melintasi sirat di hari kiamat, manusia melintasi sirat, para nabi dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri di pinggir sirat, mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Naam. Allahumma sallim. Qala wa illam yarudd alaihi radda alaihi man huwa khairum minhu wa atyab. Dan jika mereka tidak menjawab salam, maka akan dijawab salamu oleh makhluk yang lebih baik, yaitu malaikat. Jadi gak peduli dijawab atau gak dijawab, penting salam. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham an Al-Hasan. Al-Hasan siapa ini? Kalau ada ulama tabi'in dikatakan Al-Hasan, Al-Hasan siapa? Al-Hasan Al-Basri, tabi'in atau sahabat? Tabi'in radhiyallahu anhu. Nah, beliau sempat menyusu di waktu kecilnya dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, padahal Ummu Salamah sendiri air susunya sudah kering, tetapi subhanallah kata para ulama, bisa jadi mungkin masih ada setetes atau mungkin 2 tetes yang masuk di dalam perutnya bayi ini, sehingga subhanallah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki kecerdasan yang luar biasa. Qala at-taslimu tatawwu'un war-raddu fardhah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi tadi salam sunnah, menjawab salam wajib. Ucapan Al-Imam siapa? Ucapan siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.